Hari itu, langit sore mendung saat seorang milioner bernama Andra pulang lebih cepat dari biasanya. Tak ada firasat apapun, hingga langkah kakinya berhenti di ambang pintu. Pandangannya membeku. Di tengah ruang tamu, pembantu yang selama ini ia anggap hanya gadis miskin biasa berdiri dengan tubuh gemetar, memegangi perutnya yang membesar. Hamil. Tapi bukan itu yang membuat Andra terpaku, melainkan sesuatu di balik rahasia kehamilan itu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namanya Andra Pratama, seorang milioner muda yang dikenal dingin, disiplin, dan hampir tak pernah terlihat tersenyum. Di balik jas mahal dan rumah megahnya di kawasan elit Jakarta Selatan, tersimpan kehampaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ia telah kehilangan seseorang yang paling dicintainya, istrinya, yang meninggalkannya 2 tahun lalu karena tak tahan dengan sikapnya yang keras dan perfeksionis. Sejak saat itu, Andra hidup hanya untuk pekerjaan. Rumah besar itu kini lebih mirip museum. Rapi, sunyi, dan tak berjiwa. Di rumah itu hanya ada beberapa orang yang masih setia bekerja untuknya. Salah satunya adalah Ayu, gadis miskin berusia 21 tahun yang baru bekerja selama 6 bulan sebagai pembantu. Tubuhnya mungil, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya lembut, tapi menyimpan banyak luka hidup. Ayu bukan sekadar bekerja untuk dirinya sendiri. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, ada ibunya yang sudah lama terbaring sakit akibat komplikasi diabetes. Setiap gajinya, tanpa sisa, dikirimkan ke rumah demi membeli obat dan makanan untuk sang ibu. Andra hampir tak pernah benar-benar memperhatikan Ayu. Baginya, semua pekerja di rumah hanyalah roda kecil dalam sistem hidupnya yang kaku. Ia jarang berbicara, apalagi berterima kasih. Tapi bagi Ayu, meski kerja keras dan teguran tajam sering datang dari tuannya, pekerjaan itu adalah berkah. Ia bisa membeli obat untuk ibunya, bisa makan 3 kali sehari, dan bisa menabung sedikit untuk masa depan yang entah kapan datangnya. Hari-hari mereka berjalan seperti garis lurus tanpa warna. Pagi dimulai dengan suara mesin mobil Andra yang berangkat kerja, dan malam diakhiri dengan langkah kakinya kembali ke kamar, tanpa sapaan, tanpa senyum. Ayu hanya melihatnya dari jauh, memastikan semua lampu menyala dan meja makan tertata. Kadang, ia heran, mengapa pria sekaya itu terlihat begitu kesepian. Hingga suatu sore yang mendung, hujan tipis turun membasahi kaca jendela besar ruang tamu. Angin membawa aroma tanah basah dan suara petir menggema di kejauhan. Hari itu, seharusnya Andra masih di kantor untuk rapat besar dengan klien luar negeri. Tapi tiba-tiba, kontrak penting yang ia harapkan batal. Frustrasi, ia memutuskan untuk pulang lebih awal, tanpa memberitahu siapapun di rumah. Sementara itu, Ayu sedang menyapu lantai marmer dengan pelan. Wajahnya tampak pucat. Beberapa hari terakhir, tubuhnya terasa lemah, mudah mual, dan pusing setiap kali berdiri terlalu lama. Tapi ia tak berani izin sakit, takut kehilangan pekerjaan. Sesekali, ia berhenti sejenak untuk menarik napas panjang, menahan rasa nyeri yang menusuk di perut bawahnya. Tak jauh darinya, di pojok ruang tamu, Ibu Ayu duduk di kursi roda, tampak lemah namun tetap tersenyum, ditemani oleh tetesan air hujan yang jatuh dari atap rumah. Ibu Ayu baru saja diizinkan untuk tinggal beberapa hari di rumah itu atas izin kepala rumah tangga, karena rumah kontrakan kecil mereka direnovasi. Andra belum tahu hal itu. Semua dilakukan diam-diam oleh staf rumah tangga, sebab mereka tahu, tuan muda itu tidak suka ada orang luar di rumahnya. Tapi Ayu berjanji, hanya 3 hari. Ia ingin menjaga ibunya sendiri, meski harus menyembunyikan kenyataan ini. Ketika jam di dinding menunjukkan pukul 5 sore, suara mesin mobil hitam terdengar memasuki halaman. Para pekerja panik, karena itu bukan jam biasa Tuan Andra pulang. Suara langkah sepatu kulit terdengar berat, menandakan kemarahan yang sedang ditahan. Andra membuka pintu dengan cepat, setelan jasnya masih rapi tapi wajahnya tampak lelah dan kesal. Begitu masuk, matanya menangkap sosok yang tak seharusnya ada di rumahnya. Seorang wanita tua di kursi roda, dan Ayu yang tengah berjongkok di depannya, menyuapi bubur dengan tangan gemetar. Suasana rumah yang biasanya sunyi kini terasa aneh, hangat, tapi juga penuh rahasia. Ayu, suara Andra berat dan tegas. Gadis itu menoleh cepat, wajahnya pucat pasi. Sendok di tangannya jatuh, bubur tumpah ke lantai. Siapa dia? Tanya Andra dengan nada datar namun penuh tekanan. Ayu menelan ludah, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu saya.
Tuan, maaf kalau saya bawa ke sini. Dia sakit, dan saya nggak punya tempat lain. Andra menghela napas panjang, menatap kursi roda itu, lalu menatap Ayu. Tatapannya bukan marah, lebih kebingung, tapi juga jengkel. Ia tak pernah menyangka, pembantunya yang pendiam itu menyimpan beban sebesar ini. Di balik wajah polosnya, ternyata ada perjuangan hidup yang ia abaikan selama ini. Langit di luar semakin gelap. Petir menyambar, menerangi wajah Andra yang masih berdiri di depan pintu. Saat itu, ia belum tahu bahwa keputusannya untuk pulang lebih cepat hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Bahwa di balik keheningan rumah besar itu, ada rahasia yang lebih besar dari sekadar seorang ibu sakit. Sebuah rahasia yang akan mengguncang dunia Andra, dan membuatnya mempertanyakan apa arti kasih, pengorbanan, dan kemanusiaan sesungguhnya. Sejak sore itu, suasana rumah besar milik Andra berubah. Tak lagi tenang, tapi terasa sesak, seolah setiap temboknya menahan rahasia yang tak ingin terungkap. Ayu mencoba bersikap biasa, tetap bekerja seperti biasanya, menyapu, mencuci, menyiapkan makanan. Namun bayangan tatapan Andra sore kemarin terus menghantui pikirannya. Ia tahu, cepat atau lambat, tuan rumah pasti akan menanyakan lebih jauh soal ibunya, dan tentang sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Beberapa hari berlalu, tapi Andra tetap diam. Ia tidak menegur, tidak bertanya, hanya memandang sekilas setiap kali berpapasan dengan Ayu. Sikap dingin itu justru membuat suasana semakin menegangkan. Para pekerja rumah tangga lainnya pun ikut merasa canggung. Hingga suatu malam, ketegangan itu pecah. Andra baru pulang dari kantor, hujan deras mengguyur luar rumah. Jasnya basah, rambutnya berantakan. Ia meletakkan kunci mobil di meja, kemudian berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Namun langkahnya terhenti. Dari arah kamar belakang terdengar suara lirih seorang wanita menangis. Suara itu bukan milik ibunya yang tua, tapi suara yang lebih muda, penuh sesak dan rasa takut. Andra mengikuti suara itu, langkahnya pelan tapi pasti. Ia berhenti di depan pintu kamar kecil tempat Ayu biasa tidur. Pintu itu sedikit terbuka. Dari celah sempit, terlihat Ayu sedang duduk di lantai, memegangi perutnya yang tampak sedikit membuncit. Air matanya menetes, tangan kirinya menggenggam foto lusuh seorang pria, sementara tangan kanannya menekan perutnya dengan hati-hati. Andra terpaku. Rasa penasaran dan curiga langsung menyatu dalam dadanya. Ia mengetuk pintu pelan. Ayu. Suaranya berat, tapi tenang. Gadis itu tersentak, buru-buru menghapus air matanya dan berdiri. Tuan, saya minta maaf kalau membuat suara bising, ucapnya terbata. Namun Andra tidak menjawab. Tatapannya langsung tertuju pada perut Ayu. Selama ini, ia memang memperhatikan tubuh gadis itu tampak sedikit berbeda. Tapi ia tak menyangka. Ya, sekarang terlihat jelas. Ayu hamil. Berapa bulan? Suara Andra rendah, tapi menggema di ruang sempit itu. Ayu terdiam, tubuhnya gemetar. Saya tanya, berapa bulan kamu hamil? Ulang Andra, kali ini lebih keras. 4, Tuan. Jawabnya nyaris berbisik. Keheningan membungkus udara. Hanya suara hujan di luar yang terdengar seperti irama ketegangan. Andra menatapnya tajam. Siapa ayahnya? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Ayu menunduk, menahan air mata. Saya tidak tahu, Tuan. Andra membulatkan mata, langkahnya maju selangkah. Tidak tahu? Jangan main-main, Ayu. Kamu bekerja di rumah saya, kamu tinggal di sini, dan sekarang kamu hamil, tapi kamu bilang tidak tahu siapa ayahnya. Ayu mencoba bicara, tapi suaranya pecah oleh tangis. Saya tidak bisa menjelaskan, Tuan. Tolong, jangan usir saya, ibu saya masih sakit. Saya cuma ingin tetap bekerja. Namun kata-kata itu justru membuat darah Andra mendidih. Baginya, rumah ini adalah lambang kehormatan. Ia hidup dengan reputasi. Setiap gerak-geriknya diperhatikan media dan karyawan perusahaan. Dan kini, seorang pembantu di rumahnya hamil tanpa suami. Kalau sampai terdengar keluar, nama baiknya bisa hancur. Malam itu juga, Andra memanggil kepala rumah tangga. Semua pekerja dikumpulkan di ruang tengah. Wajah-wajah cemas menatap lantai, sementara Ayu berdiri di tengah ruangan,
menggenggam ujung bajunya dengan tangan gemetar. Aku ingin tahu, kata Andra dengan nada datar namun menusuk, siapa di antara kalian yang berani mempermainkan kehormatan rumah ini? Jika ada yang terlibat dengan Ayu, lebih baik mengaku sekarang sebelum aku melapor ke polisi. Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Ayu ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, jika ia mengatakan yang sebenarnya, mungkin tak ada yang akan percaya. Ceritanya terlalu pahit, terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu malam. Akhirnya, salah satu pembantu tua berani bersuara lirih. Tuan, Ayu anak baik. Kami semua tahu dia tidak macam-macam. Dia bekerja dari pagi sampai malam tanpa mengeluh. Tapi Andra tidak mudah luluh. Ia merasa dunia sedang mempermainkannya. Ia yang selama ini menjaga citra sempurna, kini terancam oleh sesuatu yang bahkan bukan perbuatannya. Malam itu berakhir dengan ketegangan menggantung. Ayu menangis di kamarnya, sementara Andra duduk di ruang kerja, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Di matanya, terbayang wajah istrinya yang dulu pernah berkata, hidup ini bukan cuma tentang benar atau salah, tapi tentang memahami sebelum menghakimi. Kata-kata itu menggema di kepalanya, tapi egonya menolak mendengarkan. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar diam-diam di antara staf rumah tangga dan sopir. Ayu hamil, katanya di rumah Tuan Andra. Bisik-bisik mulai terdengar. Dan Andra, yang mendengarnya dari balik pintu, merasakan dadanya bergetar oleh rasa malu, marah, dan bingung yang bercampur jadi satu. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Dan entah kenapa, jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Campuran antara iba, curiga, dan rasa bersalah yang samar. Seolah Tuhan sedang menyiapkan pelajaran besar yang belum siap ia pahami. Keesokan harinya, pagi datang dengan udara yang berat. Rumah besar itu terasa berbeda, seperti kehilangan kehangatannya. Semua pekerja bekerja dalam diam, takut bicara, takut menatap mata Andra yang kini selalu tajam dan penuh kecurigaan. Ayu tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, namun wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas duri. Ia tahu, sejak malam itu, pandangan semua orang terhadapnya berubah. Tak ada lagi senyum ramah atau sapaan ringan. Hanya tatapan penuh tanda tanya. Sebagian iba, sebagian lagi mencemooh. Andra duduk di ruang makan dengan koran terbuka, tapi matanya tidak benar-benar membaca. Ia hanya merenung. Di kepalanya, berputar satu pertanyaan yang tidak bisa ia buang. Siapa ayah dari anak itu? Ia mencoba menebak, mungkin salah satu stafnya, mungkin juga pacar lama Ayu di kampung. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Setiap kali ia menatap wajah gadis itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, semacam kesedihan yang terlalu dalam untuk sekadar rasa malu. Sore itu, Andra memutuskan untuk memanggil Ayu ke ruang tamu. Duduk, katanya dingin. Ayu menunduk, tangannya menggenggam erat ujung rok lusuhnya. Aku tidak ingin masalah ini jadi lebih besar, lanjut Andra. Kau tahu reputasiku. Kalau berita tentangmu sampai keluar, aku bisa kehilangan banyak hal. Jadi sebelum itu terjadi, jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Ayu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, tapi bukan karena marah, karena lelah menahan beban. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Tuan. Suaranya gemetar, tapi saya mohon, jangan benci saya dulu sebelum mendengar semuanya. Andra mengangguk singkat, menahan napas. Ayu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Beberapa bulan sebelum bekerja di rumah itu, Ayu sempat bekerja di pabrik garmen di luar kota. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membeli obat ibunya. Hingga suatu malam, saat ia lembur sendirian, terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Seorang mandor memaksanya, dan semua terjadi begitu cepat, begitu menyakitkan. Ia tak punya bukti, tak punya saksi. Ketika melapor, ia justru dipecat dengan alasan mencemarkan nama baik perusahaan. Sejak itu, Ayu memutuskan untuk pergi ke Jakarta, menutup rapat masa lalunya. Ia hanya ingin bekerja, menghidupi ibunya, dan melupakan semuanya. Tapi waktu berjalan, dan kenyataan mulai tampak, ia hamil. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ruang tamu mendadak sunyi.
Andra terdiam. Ia menatap Ayu, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi tajam. Ada rasa tidak percaya, ada simpati yang berusaha ia sembunyikan. "Kenapa kau tidak bilang dari awal?" tanya Andra pelan. "Saya takut, Tuan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dianggap kotor," jawab Ayu, air matanya jatuh satu persatu. "Saya tahu saya tidak bersalah, tapi dunia tidak peduli. Orang hanya lihat hasilnya, bukan penyebabnya." Andra menutup wajahnya dengan tangan. Di dalam dadanya, muncul rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat bagaimana dulu ia juga pernah menghakimi seseorang tanpa tahu kebenaran, istrinya sendiri. Perempuan yang ia tuduh selingkuh hanya karena salah paham, yang akhirnya pergi dari hidupnya tanpa sempat menjelaskan. Kini, sejarah seolah berulang di depannya. Tuhan menempatkannya lagi di situasi yang sama, menguji apakah ia akan menghakimi lagi, atau belajar memahami. Namun ego seorang pria sukses tidak mudah dikalahkan. Andra berdiri, berjalan menuju jendela besar dan menatap keluar. "Aku perlu waktu," katanya pendek. Ayu hanya mengangguk, air matanya masih menetes. Saat itu juga, kepala rumah tangga datang tergopoh membawa kabar mengejutkan. Ibu Ayu pingsan di kamarnya. Semua orang panik. Ayu langsung berlari, melupakan segala ketakutannya. Ia berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan keriput itu sambil menangis histeris. Andra, yang semula ingin menjauh, justru tak bisa menahan langkahnya. Ia ikut masuk, melihat langsung betapa rapuhnya kehidupan yang selama ini tidak ia pedulikan. Ibu Ayu tampak pucat, napasnya berat, dan matanya memohon bantuan. "Ambilkan mobil," perintah Andra cepat. Tanpa pikir panjang, ia menggendong tubuh renta itu sendiri ke mobil. Sementara Ayu berlari di belakangnya sambil berdoa. Di dalam mobil menuju rumah sakit, Ayu terus menangis di kursi belakang, berdoa agar ibunya selamat. Andra diam, tapi pikirannya berputar keras. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia tidak lagi memikirkan reputasi, bisnis, atau citra. Ia hanya melihat seorang gadis yang mencoba bertahan hidup, seorang anak yang berjuang demi ibunya, sesuatu yang sangat manusiawi. Malam itu, saat lampu rumah sakit menyala redup, Andra duduk di lorong sepi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena hati yang perlahan melembut. Ia tahu, cerita ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Dan entah kenapa, ia ingin tahu lebih banyak. Siapa sebenarnya Ayu di balik luka itu? Malam itu, hujan turun begitu deras, seolah langit ikut menangis atas takdir yang tengah menimpa rumah megah itu. Petir berkilat di langit, menyambar bersamaan dengan dentuman pintu kamar yang dibuka keras oleh Andra. Wajahnya pucat, matanya merah, napasnya berat, antara marah, hancur, dan tak percaya. Di hadapannya, berdiri Maya, tubuhnya gemetar hebat, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Di pelukannya, secari kertas hasil tes DNA yang baru saja dikirim oleh laboratorium. "Andra, tolong, dengerin aku dulu." Suara Maya bergetar, nyaris tak terdengar di tengah suara hujan yang menampar jendela. "Dengerin kamu?" teriak Andra, menghantam meja hingga bingkai foto jatuh berantakan. "Setelah semua yang aku kasih, semua yang aku percayai, kamu tega nyembunyiin ini dariku." Maya menunduk, suaranya lirih. "Aku nggak pernah bermaksud bohong, aku cuma takut, Mas. Aku takut kamu salah paham. Aku takut kehilangan tempat di sini." Andra menatap tajam, menahan emosi yang sudah meledak. "Tempat? Maya, kamu bukan cuma pembantu di rumah ini. Aku sudah anggap kamu bagian dari keluarga. Tapi kamu hamil, dan aku nggak tahu siapa ayahnya. Katakan sekarang juga, siapa laki-laki itu?" Maya menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya lunglai. "Aku nggak bisa bilang, Mas, karena kebenarannya lebih menyakitkan dari yang kamu kira." Andra mencengkeram rambutnya sendiri, berusaha menahan amarah. "Lebih menyakitkan dari pengkhianatan? Apalagi yang bisa lebih parah dari ini, Maya?" Namun sebelum Maya menjawab, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seorang wanita parubaya dengan tatapan tegas berdiri di sana. Bu Ratna, ibu kandung Andra. Ia menatap Maya dingin, lalu beralih ke putranya. "Andra, sudah cukup. Kau ingin tahu siapa ayah dari bayi itu?" ucapnya tenang,
tapi tajam seperti pisau. Andra menatap ibunya dengan bingung. Ibu tahu. Bu Ratna menghela napas panjang. Ya. Karena semua ini terjadi gara-gara aku. Ruangan mendadak hening. Hanya suara hujan yang terus menetes, seperti menegaskan keheningan yang menegangkan itu. Maya memejamkan mata, meneteskan air mata lagi. Ibu, apa maksudnya? Tanya Andra dengan suara serak. Bu Ratna melangkah perlahan, menatap Maya dengan pandangan bersalah. Waktu itu, aku tahu Maya sering bekerja lembur sendirian. Aku suruh seseorang dari rumah sakit keluarga kita untuk bantu mengantarnya pulang. Tapi, aku tak tahu kalau orang itu, dokter pribadi kita sendiri, memanfaatkan kesempatan itu. Maya jadi korban, Andra. Ia tak bersalah. Andra terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Kertas di tangannya jatuh ke lantai, terendam air hujan yang menetes dari rambutnya. Korban? Suaranya hampir tak terdengar. Maya terisak, menatapnya penuh luka. Aku pengen bilang dari awal, Mas. Tapi aku takut kamu nggak percaya. Aku tahu kamu selalu menghormati ibumu, dan aku nggak mau merusak keluarga ini. Andra perlahan mendekat, menatap Maya yang kini terisak tak kuasa menahan rasa sakit batinnya. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya kini mulai berubah. Dari amarah, menjadi getir, lalu perlahan iba. Ibu? Suaranya pecah. Kenapa ibu nggak bilang dari awal? Bu Ratna menunduk, menangis dalam diam. Karena aku malu. Karena aku terlalu percaya pada orang yang aku pikir bisa jaga nama keluarga ini. Tapi ternyata, dialah yang menodainya. Andra tak lagi mampu berdiri. Lututnya lemas. Ia jatuh bersimpu di lantai, menatap dua perempuan di hadapannya. Satu ibunya, satu gadis miskin yang selama ini diam-diam menanggung aib yang bukan miliknya. Hujan di luar semakin deras. Namun di dalam rumah itu, hujan yang sesungguhnya turun dari mata tiga manusia yang sama-sama terluka. Dalam keheningan, Andra berbisik. Maafkan aku, Maya, aku salah menilai kamu. Aku marah karena aku takut kehilangan kepercayaanku. Tapi aku nggak pernah tahu, kamu yang paling tersakiti di antara kita semua. Maya tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menangis dan menunduk, sementara Andra perlahan mendekat, menutup jarak di antara mereka. Ia ulurkan tangannya, menggenggam jemari Maya dengan lembut, seolah berjanji, bahwa mulai malam itu, ia takkan biarkan Maya berjuang sendirian lagi. Dan di luar sana, petir terakhir menyambar, menandai berakhirnya badai, dan lahirnya kesadaran baru di hati seorang milioner yang dulu membeku karena salah menilai. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penuh badai itu. Langit Jakarta kini cerah, seolah ikut menenangkan hati yang sempat porak-poranda. Rumah besar milik Andra tak lagi semegah biasanya. Dinding yang dulu terasa dingin dan kaku, kini berubah menjadi saksi bisu dari luka, air mata, dan kesadaran. Di ruang tengah, Maya duduk diam di kursi rotan dekat jendela. Ia menatap halaman yang basah oleh sisa hujan semalam, sementara tangannya mengelus lembut perutnya yang mulai membesar. Wajahnya tampak tenang, tapi di matanya masih tersisa semburat duka. Rasa malu, takut, dan bersalah, semuanya masih mengendap di relung hati. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Perlahan, Andra muncul membawa dua cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja dengan gerakan hati-hati. Tehnya belum terlalu panas. Aku nggak mau kamu kepanasan lagi kayak kemarin, katanya lembut. Maya tersenyum tipis, sesuatu yang jarang terlihat akhir-akhir ini. Terima kasih, Mas Andra. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak pantas dapat perhatian sebesar ini. Andra menghela napas panjang, menatap gadis di depannya dengan mata yang lembut. Jangan bilang gitu lagi. Aku udah cukup menilai orang dari apa yang tampak di luar. Aku belajar dari kamu, Maya. Kamu kuat, kamu sabar. Bahkan setelah dunia nyakitin kamu sekejam itu. Hening beberapa detik. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Aku cuma pengen menebus kesalahan, lanjut Andra pelan. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu berhak dapat kehidupan yang lebih baik dari ini. Maya menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Mas, aku udah cukup kok. Dulu aku cuma pengen kerja, bantu ibu di kampung, biar bisa makan tiap hari.
Aku nggak pernah mimpi tinggal di rumah semegah ini, apalagi dapat perhatian dari orang seperti Mas Andra. Tapi semua yang terjadi, terlalu berat buat aku. Andra menggenggam tangannya pelan. Aku ngerti. Aku nggak akan maksa kamu tetap di sini kalau kamu pengen pergi. Tapi aku harap, kamu izinkan aku bantu jaga kamu, dan bayi itu. Maya menatap Andra dengan mata yang bergetar. Kenapa Mas masih peduli? Padahal aku bukan siapa-siapa lagi. Andra menatap jauh keluar jendela, menatap langit biru yang perlahan muncul di balik awan. Karena aku sadar, kadang Tuhan nunjukin kasih sayang lewat cara yang gak kita suka. Aku pikir malam itu akhir dari segalanya, tapi ternyata itu awal dari sesuatu yang lebih berarti. Tiba-tiba langkah kaki terdengar lagi dari arah belakang. Bu Ratna datang membawa sebuah amplop coklat. Wajahnya masih menyimpan penyesalan yang mendalam, tapi kini ada keteguhan di matanya. Maya, ucapnya pelan sambil menyerahkan amplop itu. Ini semua berkas hukum. Pelaku itu sudah ditangkap. Aku udah pastikan dia nggak akan bisa nyakitin siapapun lagi. Dan satu lagi, aku juga udah uruskan semua biaya rumah sakit untuk persalinanmu nanti. Maya menatap amplop itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. Bu, aku nggak tahu harus bilang apa. Saya cuma, terima kasih, Bu. Saya nggak nyangka ibu masih peduli sama saya. Bu Ratna menunduk, suaranya lirih. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang lalai, Maya. Aku terlalu sibuk menjaga nama baik keluarga, sampai lupa menjaga manusia yang hidup di bawah atapku sendiri. Air mata kembali menetes. Maya memeluk Bu Ratna perlahan, tanpa kata-kata. Pelukan itu bukan sekadar maaf, tapi pengakuan, bahwa luka yang sempat membusuk kini mulai sembuh, sedikit demi sedikit. Andra berdiri di samping mereka, menatap dua perempuan itu dengan senyum tipis. Ia tahu, meskipun luka itu belum sepenuhnya hilang, namun kejujuran dan kasih sayang bisa menyembuhkan lebih dari yang ia kira. Hari mulai sore. Sinar matahari masuk lewat jendela, menerpa wajah Maya yang kini tampak lebih tenang. Ia menatap Andra dengan tatapan yang berbeda, bukan tatapan takut atau sungkan, tapi tatapan penuh keikhlasan. Mas, ucapnya pelan, boleh aku tinggal di sini sampai bayi ini lahir? Setelah itu, aku pengen kembali ke kampung, bantu ibu di sana. Andra tersenyum lembut. Kamu nggak perlu izin buat itu. Rumah ini tetap rumahmu, kapanpun kamu mau datang. Tapi kalau kamu butuh tempat untuk memulai hidup baru, aku dan ibu bakal selalu siap bantu. Maya mengangguk, dan kali ini ia tersenyum lebih lebar. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena ia tahu, badai sudah lewat, dan di balik semua luka, masih ada orang-orang baik yang Tuhan sisakan untuknya. Di luar, cahaya jingga senja perlahan merayap di langit, menciptakan gradasi warna yang indah. Dan di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana hangat kembali terasa. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi tangisan, hanya kedamaian yang pelan-pelan tumbuh dari hati yang telah saling memaafkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam kelam yang hampir menghancurkan kehidupan Maya. Rumah besar milik Andra kini terasa berbeda, tak lagi seperti istana sunyi, melainkan rumah yang hidup kembali dengan tawa dan doa. Setiap sudutnya kini memancarkan kedamaian yang baru. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Di taman belakang, bunga melati yang dulu hampir layu kini bermekaran dengan wangi lembut. Di sanalah Maya duduk di kursi kayu, mengenakan gaun sederhana berwarna putih. Perutnya sudah besar, dan senyum di wajahnya tampak tulus, seolah ia telah berdamai dengan masa lalunya. Di sampingnya, Bu Ratna sibuk menyiapkan teh jahe hangat sambil sesekali menatap Maya dengan tatapan lembut seorang ibu. Kamu kuat sekali, Maya, ucap Bu Ratna sambil tersenyum. Waktu pertama kali aku tahu semua kebenaran itu, aku pikir kamu nggak akan sanggup bertahan. Tapi nyatanya, kamu jauh lebih tabah daripada yang aku duga. Maya tersenyum kecil, menunduk sopan. Saya cuma berusaha ikhlas, Bu. Dulu saya selalu nanya ke Tuhan, kenapa semua hal buruk harus terjadi sama saya. Tapi sekarang saya sadar. Mungkin karena Tuhan pengin saya belajar tentang arti sabar yang sebenarnya. Bu Ratna mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tuhan gak pernah kasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Dan kamu udah buktiin itu. Suasana hening sejenak,
hanya suara burung-burung yang berkicau di pepohonan belakang rumah. Tak lama, langkah kaki terdengar dari arah dalam rumah. Andra muncul, mengenakan kemeja sederhana, membawa sebuah keranjang kecil berisi perlengkapan bayi. Wajahnya kini jauh berbeda dari dulu, lebih lembut, lebih damai, dan lebih manusiawi. "Maya," katanya sambil tersenyum, "aku udah siapin kamar buat kamu dan bayinya. Ibu bilang, kamu nggak boleh capek-capek lagi." Maya menatap Andra, lalu tertawa kecil. "Mas Andra ini terlalu perhatian. Saya jadi sungkan." Andra menggeleng pelan. "Jangan bilang sungkan. Aku cuma pengen kamu ngerasa aman. Lagi pula, aku janji ke diri sendiri. Aku bakal tanggung jawab atas semua yang terjadi di rumah ini. Termasuk atas hidupmu dan bayi itu." Suasana berubah haru. Bu Ratna menatap keduanya dengan bangga. "Kalian berdua seperti anak-anakku sendiri. Mungkin ini cara Tuhan menebus kesalahan kita dulu. Dari luka, Dia ciptakan kasih." Beberapa minggu kemudian, suara tangisan bayi menggema di ruang bersalin rumah sakit. Maya menangis bahagia saat pertama kali mendengar tangisan itu. Bu Ratna memeluknya erat, dan Andra berdiri di samping mereka, memandang bayi kecil itu dengan mata berkaca-kaca. "Lihat, Maya," ucap Andra pelan, "ini hidup baru. Bukti bahwa dari air mata, bisa lahir kebahagiaan." Maya tersenyum lemah, menatap bayi mungil itu dengan cinta yang tak terbatas. "Aku nggak tahu harus gimana berterima kasih, Mas. Kalau bukan karena Mas dan Ibu, mungkin aku udah nggak sanggup berdiri hari ini." Andra menjawab dengan lembut, "Terima kasih nggak perlu diucap. Cukup kamu bahagia. Itu sudah cukup buatku." Hari-hari setelah itu berjalan penuh kedamaian. Bayi kecil itu diberi nama Alia, artinya mulia dan tinggi derajatnya. Nama itu dipilih oleh Andra sendiri, sebagai simbol bahwa meskipun lahir dari luka, takdir bisa tetap membawa cahaya. Rumah besar itu kini dipenuhi suara tawa kecil, lantunan ayat suci, dan aroma masakan Bu Ratna yang kembali memenuhi dapur. Semua kembali seperti dulu, atau mungkin, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Andra duduk di teras bersama Maya yang menggendong Alia. Langit berwarna jingga keemasan, dan angin sore berhembus lembut. "Maya," ujar Andra pelan, "kadang aku mikir, kalau malam itu nggak terjadi, mungkin aku nggak akan pernah belajar apa arti memaafkan. Dulu aku sombong, merasa bisa ngatur segalanya dengan uang. Tapi ternyata, ada hal-hal yang nggak bisa dibeli, kayak ketulusan dan keberanianmu." Maya menatapnya dengan senyum tulus. "Dan saya juga belajar, Mas. Kalau nggak semua orang kaya itu sombong. Ada yang hatinya tulus kayak Mas Andra dan Ibu. Tuhan emang punya cara yang luar biasa buat menyatukan orang-orang baik." Hening sejenak. Hanya suara jangkrik di kejauhan dan tawa kecil Alia yang mengisi udara. Andra menatap langit, lalu berkata pelan, "Mungkin ini cara Tuhan nunjukin bahwa setiap luka bisa jadi jalan menuju cahaya. Asal kita mau belajar ikhlas." Maya mengangguk. "Betul, Mas. Karena dari luka itu, kita belajar cara mencintai tanpa pamrih." Senja pun menutup hari itu dengan cahaya lembut yang menenangkan. Tak ada lagi air mata, hanya ketenangan dan rasa syukur yang memenuhi hati mereka. Rumah yang dulu menjadi saksi penderitaan kini menjadi tempat di mana harapan dan cinta tumbuh kembali. Dan di tengah keheningan sore itu, terdengar lantunan azan maghrib yang menyejukkan. Seolah langit ikut merestui kisah mereka, bahwa setiap kegelapan pasti akan menemukan cahayanya, asal hati tak berhenti percaya. Waktu terus berjalan. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa itu. Rumah besar yang dulu menyimpan air mata kini menjadi tempat penuh tawa, cinta, dan kedamaian. Alia tumbuh menjadi anak kecil yang ceria. Matanya jernih seperti langit pagi, senyumnya menular pada siapapun yang melihat. Maya kini bukan lagi gadis miskin yang ketakutan dan penuh luka. Ia menjadi sosok perempuan kuat dan mandiri. Ia membantu mengelola yayasan sosial yang didirikan Andra, yayasan yang menampung perempuan korban kekerasan dan anak-anak yatim. Setiap kali Maya berbicara di depan para ibu muda yang terluka, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul rasanya berdiri di jurang keputusasaan, dan ia ingin memastikan tak ada lagi yang jatuh ke lubang yang sama. Andra sendiri tak lagi sibuk mengejar angka dan bisnis. Ia memilih hidup lebih sederhana,
lebih manusiawi. Di setiap Jumat sore, ia selalu terlihat duduk di musyalah kecil dekat rumah, mendengarkan anak-anak mengaji dengan penuh perhatian. Ia tak lagi dikenal sebagai milioner dingin, melainkan Tuan Andra yang dermawan. Sore itu, mereka bertiga duduk di taman belakang. Alia bermain dengan kupu-kupu, tertawa riang, sementara Andra dan Maya hanya diam menatapnya dengan bahagia. "Lihat dia, Mas," ujar Maya pelan. "Dia tumbuh tanpa tahu betapa keras dulu perjuangan kita." Andra tersenyum. "Dan semoga dia juga tumbuh tanpa tahu apa itu dendam dan kebencian. Biar yang dia tahu cuma kasih sayang." Maya menatap langit senja, di mana awan jingga berarak perlahan. "Aneh ya, Mas, dulu aku pikir Tuhan kejam. Tapi ternyata, justru lewat luka itu, dia nunjukin kasih sayang paling tulus." Andra mengangguk, menatap Maya dengan penuh penghargaan. "Karena Tuhan gak pernah menulis kisah tanpa tujuan. Kita cuma perlu sabar menunggu bagian akhirnya." Alia berlari ke arah mereka sambil tertawa, lalu memeluk kaki Maya. "Mama, Papa, lihat pelanginya," katanya gembira, menunjuk ke langit. Mereka berdua menatap ke atas. Sebuah pelangi melengkung indah di antara awan senja. Dan di momen itulah, mereka sadar, badai memang pernah menghancurkan, tapi di baliknya selalu ada warna, selalu ada harapan. Karena setiap luka yang diterima dengan ikhlas, akan berubah menjadi cahaya yang membimbing langkah menuju masa depan yang lebih baik. Sahabat Panda City, dari kisah ini kita belajar bahwa kadang Tuhan menyembunyikan rahmat di balik luka. Apa yang terlihat sebagai akhir, bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Maya yang dulu hanya gadis miskin dan terluka, kini menjadi sumber cahaya bagi banyak orang. Dan Andra yang dulu sombong dengan hartanya, akhirnya memahami bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang, melainkan pada hati yang tulus dan mampu memaafkan. Ingatlah, sebesar apapun badai hidupmu hari ini, jangan pernah berhenti percaya bahwa di balik awan kelabu, selalu ada pelangi yang menunggu. Pelangi. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya bel, dan tulis di kolom komentar kamu dari kota mana serta doakan agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir di channel Panda City. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Karena setiap hati, pasti punya kisah yang layak dikenang. Hati Merah 2.